Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman belajar untuk soal bagian learning agility. Learning agility itu biasanya akan keluar di tes online tahap kedua. Jadi setelah teman-teman administrasi lolos, nanti ada tes online tahap satu yang mengujikan TKD, akhlak dan wawasan kebangsaan. Kalau lolos, nanti biasanya untuk teman-teman sarjana dan diploma gitu ya. Biasanya yang duluan itu ada tes bahasa Inggris dan learning agility. Nah, di video kali ini aku pengen membahas seputar learning agility berdasarkan pengalaman yang udah pernah aku peroleh di tes tahun sebelumnya. Dan nantinya di sini ada beberapa tips dan trik di bagian belakang agar teman-teman itu dapat memperoleh skor yang tinggi. Walaupun aku yakin teman-teman nggak perlu belajar learning agility, nggak perlu belajar untuk level-level teman-teman diploma sarjana tuh pasti udah bisa lah untuk kerjakan soal ini. Tapi paling nggak agar lebih efektif waktunya, di sini aku kasih tips ya. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman explore aja semua informasi seputar BUMN, cari aja playlist teman-teman, buka bagian playlist. Cari playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN akan aku kumpulin di sini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal pelajari aja seputar rekrutmen bersama BUMN 2025. Aku taruh dari atas, tinggal dengerin aja videonya dari atas. Pelan-pelan aja dilakukan. Ini video ini aku tag di tengah bulan Ramadan ya teman-teman ya, sambil nunggu sahur teman-teman mungkin, atau sambil nunggu berbuka teman-teman boleh sambil belajar gitu ya. Dan jangan lupa berdoa, karena belajar diawali dengan berdoa dan tutup dengan berdoa, hitungannya ibadah. Amin ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau mau belajar seputar karir di luar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman tinggal explore aja di bagian playlist. Kalau nyari info locker di bagian post, teman-teman. Ya, di bagian post tuh aku taruh postingan info locker terbaru yang aku peroleh dari teman-teman HRD ku ya, teman-teman ya. Locker se-Indonesia lah di situ. Gratis, teman-teman bisa akses. Oke. Nah, yuk teman-teman, kita langsung masuk dulu ke latihan soal untuk learning agility. Aku nggak bakalan jelasin di awal, biar teman-teman punya journey-nya dulu. Kemudian di belakang aku akan kasih penjelasan. Ini part kedua. Kalau teman-teman kemarin udah ngerjain yang part satu, harusnya di sini bisa lebih cepat, lebih bagus. Di sini ada penjelasan tambahan yang di part satu kemarin mungkin kurang lengkap. Oke, aku pengen teman-teman di situ silahkan siapkan catatan mulai. Pokoknya buat milih ya. Jadi aku akan display soalnya. Teman-teman, ini kan pilihan ganda nih. A atau B. Teman-teman, sorry. Ada pilihan ganda, bukan A atau B ya. A, B, C, D, E gitu. Teman-teman tinggal pilih yang menurut teman-teman itu sesuai dengan diri teman-teman. Memang nggak ada benar salah, tapi silahkan dipilih ya antara A, B, C, D, E. Nanti di akhir aku akan kasih penjelasan. Udah siap, teman-teman? Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau bingung, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kita langsung masuk ke latihan soalnya. Silahkan soal nomor satu. Teman-teman tentukan jawabannya yang sesuai dengan diri teman-teman. Udah, teman-teman. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Silahkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan. Lanjut ya, teman-teman ya. Silahkan, ini soal nomor 5. Oke, lanjut. Silahkan, ini soal nomor 6. Lanjut ya. Silahkan, ini soal nomor 7.
Oke, teman-teman, silahkan. Ini soal nomor 8. Oke, lanjut. Ini soal nomor 9, silahkan. Lanjut ya. Ini soal nomor 10, silahkan. Lanjut. Soal nomor 11. Oke. Soal nomor 12. Oke, lanjut. Soal nomor 13. Lanjut. Soal nomor 14. Lanjut ya. Soal nomor 15. Lanjut. Soal nomor 16. Lanjut. Soal nomor 17. Lanjut. Soal nomor 19. Sorry, 18. Oke, soal nomor 19. Ngantuk nih yang bikin video nih. Oke, lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 20. Silahkan dikerjakan. Oke, teman-teman. Udah ngerjain semua ya. Ingat di sini nggak ada benar salah. Karena nanti tetap ada skornya semua di sini. Aku akan kasih penjelasan dan setelah itu kita akan kembali review beberapa soal terakhir ya, teman-teman ya. Nih, aku ada tips nih, teman-teman. Silahkan dipahami tips ini. Jadi di learning agility ini, teman-teman ya, aku punya tips beberapa. Pertama adalah pilih dengan konsisten, tegas, dan selalu positif. Selalu positif itu adalah kalau kalimatnya positif ya teman-teman positif, kalau kalimatnya negatif ya teman-teman menunjukkan bahwa saya nggak kayak gitu kok, ibaratnya kayak gitu. Dan tegas, maksudnya tegas gimana? Nanti aku jelasin. Dan konsisten. Mungkin nanti kalau ada soal yang mirip atau berulang, jangan sampai teman-teman jadi nggak konsisten gitu pilihannya. Kunci dari latihan di sini ya atau nanti kalau tes beneran dengan tipe yang begini ya teman-teman ya untuk learning agility adalah kemampuan membaca cepat, memahami cepat dengan teliti kayak gitu. Tips kuncinya adalah ini teman-teman. Kalau ketemu kalimat pernyataan positif, teman-teman pilih pilihan yang paling positif. Kalau ketemu kalimat negatif, pilih pilihan yang paling negatif. Udah itu aja teman-teman. Maksudnya gimana? Nah, sekarang aku masukin ke contoh yang ada di sini. Nanti di Learning Agility, aku nggak tahu nanti soalnya kayak kemarin atau enggak, pilihannya berapa. Mau ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, F, G, terserah ya teman-teman ya. Pasti di sini ada suatu pernyataan. Mau skalanya yang ini sangat setuju ke sangat tidak setuju, atau selalu ke tidak pernah, atau yang sangat sesuai ke sangat tidak sesuai, apapun itu. Dari sini tadi aku bilang, paling positif dan paling negatif tuh biasanya ditunjukkan oleh huruf A dan huruf E. Jadi huruf pertama dan huruf terakhir gitu nggak ngacak biasanya gitu ya.
Jadi sangat setuju itu adalah paling positif, sangat tidak setuju adalah paling negatif. Itu dari pilihannya. Nah, gini triknya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kalimat yang positif, misalkan saya rajin, kayak gitu kan, biar kita kesannya positif sebenarnya apa? Kan pilihannya kan paling atas ini bisa semua ya, sangat setuju selalu atau sangat sesuai. Tapi setuju sering sesuai ini juga bisa kan, teman-teman? Ya nggak? Gitu. Kadang kalau kalimat positif, kalau udah pilihan yang CDE ini negatif banget nih, ini udah negatif. Nah, gitu. Nah, maksud dari kalimat yang ini, jika ada kalimat yang positif, pilih yang paling positif yaitu apa ya? Yang paling atas. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada kalimat yang positif, udah pilih aja yang sangat setuju, selalu sesuai gitu. Sangat benar misalkan kayak gitu, benar sekali gitu, tepat sekali apapun itu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada kalimat negatif, saya pemalas, kan negatif nih. Ya pilih yang paling negatif, saya sangat tidak setuju, tidak pernah, sangat tidak sesuai gitu. Berarti kan teman-teman nggak pemalas ya gitu. Intinya itu aja teman-teman. Jadi kalau ada kalimat positif, pilih yang paling positif. Kalau ada yang negatif, pilih yang paling negatif. That's it, simple. Aku kasih contoh ya, di soal-soal terakhir barusan. Kita sedikit ke belakang nih. Nih, contoh soal nomor 20. Saya senang bekerja dalam tim yang memiliki visi yang sama dan berkomitmen untuk mencapai hasil terbaik bersama-sama. Ini kalimatnya positif apa negatif? Positif ya, teman-teman ya. Kalau ada kalimat positif, pilih yang paling positif. Selalu. Dah, gitu aja. Contoh yang kedua. Oke. Nih, saya ragu bahwa kerja sama tim yang sinergis lebih efektif daripada bekerja secara individu dalam mencapai tujuan yang besar. Di sini ada kata negatif tuh, gitu. Saya ragu gitu. Berarti kalimatnya negatif ya, gitu. Kalau dilihat dari konteksnya ya, gitu. Padahal kerja sama tim yang sinergis itu pasti efektif daripada dikerjain sendirian. Apalagi untuk tujuan yang besar, gitu. Ini ada di nilai akhlak tuh. Nah, kalau kalimat negatif, pilih yang paling negatif, tidak pernah, gitu. Atau kasih contoh sekali lagi, soal sebelumnya. Kita mundur lagi, nomor 18. Saya selalu mencari cara untuk mengoptimalkan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi baru. Positif ya. Pilih yang paling positif. Ah, udah. Sekali lagi, tapi yang negatif. 17. Saya tidak percaya bahwa menggunakan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Kalau teknologi tepat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja kan bener ya. Kalau saya tidak percaya kan berarti negatif akhirnya. Gitu. Kalau ketemu yang negatif, pilih yang paling tidak. Nah, gitu. Paling negatif. Kenapa kayak gitu, teman-teman? Karena gini, teman-teman. Ini biar teman-teman tahu logikanya ya. Kalau mau nguji kebalikan, sebenarnya pilihan kita bener apa enggak, bayangkan setiap kata yang ada di sini itu ditaruh setelah kata saya. Contoh, kira-kira bakal lebih tegas yang mana? Kan tadi kan aku kasih tips tuh ya. Di sini aku bilang ada tips yang tegas. Nah, maksudnya tegas tuh gini, teman-teman. Coba dirasakan. Bayangkan semua pilihan ganda ini, semua pilihan ini, A, B, C, D, E, ditaruh di sini. Contoh, saya selalu senang bekerja dalam tim yang memiliki visi yang sama, dan seterusnya. Sama, coba diganti kadang-kadang atau jarang. Saya jarang senang bekerja dalam tim yang memiliki visi yang sama. Saya kadang-kadang senang bekerja. Kelihatan aneh nggak? Atau yang E coba. Saya tidak pernah senang bekerja dalam tim yang memiliki visi yang sama. Tambah aneh kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Kalimat yang negatif juga kayak gitu. Kalau teman-teman mau coba QC ya, gitu. Kalau selalu nih, saya ingat ya, disisipin di setelah kata saya. Saya selalu ragu bahwa kerjasama tim yang sinergis lebih efektif. Lucu gitu kan, jadi selalu selalu ragu. Berarti negatif ya. Gitu. Padahal tadi teorinya kalau ada kalimat negatif, pilih yang paling negatif. Coba yang paling negatif ditaruh di sini. Saya tidak pernah ragu bahwa kerjasama tim yang sinergis lebih efektif daripada bekerja individu. Benar ya? Tidak pernah ini kan, tidak pernah ditaruh di sini, tidak pernah ragu. Katanya jadi yakin kan malah. Saya yakin bahwa gini. Nah, itu loh teman-teman. Itu yang sebenarnya diharapkan yang ada di sini.
Coba deh yang aku jelasin, coba dirasakan. Nanti kalau udah paham konsep ini, gampang. Nggak perlu belajar lagi deh, teman-teman. Bukannya perlu belajar, nggak perlu belajar dari sumber yang lain. Teman-teman belajar dari videoku aja, khusus untuk ini. Udah, mau soalnya diputar-putar kayak gimana, sama saja. Intinya di situ ya, untuk learning agility. Ini teman-teman nyicil belajar ini dulu, karena learning agility kan dipasangin sama bahasa Inggris. Barangkali teman-teman rada struggle untuk belajar bahasa Inggris, paling nggak learning agility udah belajarnya selesai. Tinggal nanti teman-teman simak video yang bahasa Inggris gitu. Paham ya teman-teman ya? Simple ya? Oke. Itu dulu ya teman-teman untuk belajar learning agility dari channelku. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Atau bisa hubungin aku lewat media-media di samping kalau mau diskusi seputar karir. Free teman-teman. Jadi teman-teman mau hubungin, nggak harus seputar rekrutmen bersama BUMN ya. Ingat ya, RBB atau rekrutmen bersama BUMN itu cuma salah satu jalur masuk ke BUMN. Ada cara lain, rekrutmen mandiri kayak, lewat magang kayak, lewat outsource kayak, ada banyak teman-teman. Nanti kalau kita diskusi lebih lanjut, kita bisa ngobrolin itu ya teman-teman. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.